Perkenalkan, nama saya Doni Prabowo, NIM 23281035. Di sini saya akan mempromosikan kesehatan yang berjudul tentang menangkal dampak kecanduan digital dan kesehatan mental di era digital. Sasarannya yaitu remaja. Pertama-tama, apakah teman-teman mengenal apa itu kecanduan digital? Tidak. Kecanduan digital yaitu penggunaan teknologi secara berlebihan yang mengganggu keseimbangan hidup. Tentu teman-teman pernah merasakan seperti bermain media sosial dan permainan online dan belanja online. Di era teknologi ini, teman-teman mungkin sudah tahu apa itu kecanduan digital dan perlu kita ketahui apa penyebab dari kecanduan digital. Yang pertama yaitu kemudahan akses, seperti kita dapat mengakses apa yang mau kita lihat, dan seperti kepuasan yang instan, seperti sifat manusia yang mencari kepuasan yang instan, dan pengaruh sosial dari media digital untuk berkontribusi. Apakah ada teman-teman yang tahu dampak-dampak dari kecanduan digital? Tidak. Dampak dari kecanduan digital yaitu yang pertama stres dan kecemasan, yang kedua yaitu depresi, yang ketiga yaitu seperti gangguan tidur, yang keempat penurunan kualitas hubungan sosial. Apakah dari teman-teman pernah merasa stres dan cemas? Iya. Apakah teman-teman tahu apa penyebab dari stres dan kecemasan? Tidak. Penyebab utama dari stres dan kecemasan bermain media sosial yaitu berita yang negatif, karena itu bisa meningkatkan kecemasan dan stres. Dan yang kedua yaitu depresi. Depresi yaitu bermain media sosial berlebihan terkait dengan perasaan tidak puas, kecemburuan atau rendah diri. Dan yang ketiga gangguan tidur. Apakah teman-teman pernah terganggu tidurnya gara-gara bermain media sosial? Pernah. Apakah ada yang tahu apa penyebab dari gangguan tidur itu? Penyebab dari gangguan tidur itu yaitu karena paparan cahaya bisu dan kecemasan yang berlebihan. Dan yang keempat yaitu penurunan kualitas hubungan sosial. Kecanduan digital bisa membuat seseorang lebih sering berinteraksi dengan dunia maya daripada dengan orang terdekat. Tentu kita sudah melihat di berbagai tempat karena kecanduan media sosial, seperti anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang perlu teman-teman ketahui, ada tanda dari kecanduan digital, yaitu yang pertama merasa cemas atau cepat marah karena tidak dapat mengakses perangkat digital. Yang kedua yaitu menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial atau bermain game tanpa hasil yang produktif. Yang ketiga yaitu terus-menerus memeriksa ponsel meski sudah merasa lelah atau tidak ada yang baru. Dan yang ketiga yaitu mengabaikan tanggung jawab, seperti mengabaikan pekerjaan atau tanggung jawab lain demi mengakses dunia digital. Dan apakah teman-teman tahu strategi cara mengatasi? Di sini saya akan mengasih tahu tentang strategi mengatasi dari kecanduan digital. Yang pertama yaitu batasan waktu, seperti menentukan durasi waktu tertentu untuk memeriksa media sosial atau bermain game. Dan yang kedua yaitu menggunakan teknologi untuk kebaikan, seperti menggunakan aplikasi atau fitur yang dapat membantu
membatasi waktu penggunaan. Dan yang ketiga yaitu prioritas dalam kehidupan nyata, seperti fokus pada kegiatan yang mendukung kesejahteraan, seperti olahraga dan waktu bersama keluarga. Dan yang keempat yaitu kebiasaan digital yang sehat, seperti memilih konten yang positif dan mendidik, hindari mengekspos diri pada konten yang tidak menurunkan mood. Adapun peran keluarga dan masyarakat, seperti keluarga yang harus menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan antara aktivitas online dan offline agar tidak kecanduan digital. Yang kedua yaitu peran masyarakat, seperti masyarakat harus membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di dunia digital. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait materi dari kecanduan digital? Saya, Kak. Ya, apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya ini kan, kalau kita kecanduan main HP itu, caranya biar kita tidak kecanduan main HP itu kayak gimana sih? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Cara mengatasi kecanduan medsos. Yang pertama yaitu seperti batasan waktu, yaitu menentukan durasi waktu untuk memeriksa medsos atau bermain game. Yang kedua yaitu menggunakan aplikasi atau fitur yang dapat membantu membatasi waktu penggunaan. Dan yang ketiga yaitu prioritas dalam kehidupan nyata, seperti fokus pada kegiatan yang mendukung kesejahteraan seperti berolahraga dan waktu bersama keluarga. Dan yang keempat yaitu kebiasaan digital sehat, seperti memilih konten yang positif dan mendidik. Bagaimana saudara Chandra? Apakah bisa dimengerti? Ya, Pak. Mungkin teman-teman ada yang bertanya selain dari Chandra? Saya, Pak. Apa pertanyaannya? Semisal nih, punya anak ya, Ya. dia kecanduan main HP gitu. Ya. Terus gimana cara mencegahnya, kan anak sekarang dia bandel banget gitu, saudara. Baik, saya akan menjelaskan cara mengatasi anak yang kecanduan digital. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu membatasi waktu untuk menggunakan media sosial atau bermain game. Caranya yaitu seperti membatasi waktu untuk bermain media sosial atau bermain game. Misalkan memberi waktu pada anak sekitar 30 menit. Jika lebih dari batasan waktu yang diberikan, kita harus menyita HP demi kebaikan anak agar tidak kecanduan digital. Bagaimana? Mau Lydia, apakah bisa dimengerti? Mengerti. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama deh. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan membaca kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu teknologi adalah alat yang bisa digunakan untuk kebaikan. Tetapi jika tidak bijak, bisa menjadi penyebab masalah besar bagi kesehatan mental, seperti menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya adalah kunci. Edukasi tentang detox digital serta menciptakan kebiasaan sehat dalam menggunakan teknologi akan membantu mencegah kecanduan digital yang berlebihan dan mendukung kesejahteraan mental kita. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental di era teknologi yang semakin berkembang dan memberikan solusi praktis bagi individu yang merasa terjebak dalam kecanduan digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.